Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah pada malam hari ini atas izin Allah kembali kita melangkahkan kaki kita dengan taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan hidayahnya sehingga kita bisa sampai di majlis yang paling mulia, majlisul ilmi, dengan harapan dan keyakinan kita kepada Allah bahwa duduknya kita di majlis ilmu ini mendapatkan pahala yang terbesar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Mari kita lanjutkan pelajaran kita dalam kitab Nasaih ad-Diniyah wal Wasaya al-Imaniyah Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad rahimahullah. Hadirin sekalian, terakhir dalam pembahasan kita di dalam kitab An-Nasaih ad-Diniyah, kita telah mendengar dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa kata Nabi, hati manusia itu terbagi menjadi 4 macam. Hati manusia di seluruh dunia ada 4 model. Yang pertama kemarin, qalbun ajradu fihi sirajun yuzhir. 4 hati itu apa? Yang pertama, hati yang menyendiri dengan sinar dan lenteranya, dengan cahaya yang ada di dalamnya. Itulah hatinya orang yang beriman. Di dalamnya ada cahaya, ada nur. Dari mana nur ini ada di dalam hatinya? Itulah yang dikatakan oleh Nabi, orang ini selalu duduk di majlis ilmu. Sehingga kata beliau sallallahu alaihi wasallam, al-ilmu nurun, al-ilmu nurun, ilmu itu adalah cahaya. Maka begitu kita mendengarkan ilmu-ilmu syariat, hadis-hadis Nabi, firman-firman Allah, nasihat-nasihat ulama, ahli hikmah, kalimat-kalimat bijaksana dari orang-orang saleh, maka masuklah nur ke dalam hati kita. Nur inilah, ilmu agama inilah yang menerangi hati kita. Maka dengan ilmu itu orang beriman bisa terarah dalam perbuatannya. Orang beriman bisa terarah dengan kata-katanya. Orang beriman bisa terarah dengan hatinya, dengan dhannya, dengan prasangkanya. Sehingga insyaallah itulah yang dikatakan hatinya orang yang selamat dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Itu orang-orang yang memiliki hati yang mana hati kita ini terang. Hati kita ini enggak gelap. Hati kita ini terang, ada lentera cahaya nur di dalamnya, yang semuanya menjadi sebab kita bisa melakukan sesuatu sesuai dengan syariat, apa yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, hati yang mana? Hati yang hitam. Udah hatinya hitam, itu hati mankusun, kebalik. Hatinya hitam, lawan daripada yang pertama, kebalikan daripada yang pertama. Ini yang kedua adalah hatinya hitam dan terbalik. Fadzalika qalbul kafir, itulah hatinya orang kafir. Maka lawan daripada putih adalah hitam, lawan daripada normal adalah enggak normal. Itulah hatinya orang kafir. Dia punya hati dah enggak normal, dia punya hati dah kebalik, mankusun kata Nabi. Fadzalika qalbul kafir. Yang ketiga, wa qalbun marbutun ala ghilafihi. Yang ketiga, hati yang terikat dengan kilau-kilau yang ada di dalamnya, dengan gemerlap-gemerlap dunia. Hati yang bisa berubah-ubah, bagaimana datangnya orang yang datang kepadanya membawa dunia. Itulah hatinya qalbul munafik, hatinya orang
munafik. Dan yang keempat adalah wa qalbun musfah fihi iman wa nifaq. Kalau yang ketiga tadi itu jelas munafik tulen, munafik benar, ya. Kalau ulama, dia ulama yang ulama yang bayaran, ya. Dia mau berkata sesuatu, tapi kalau dibayar dulu berapa miliar, berapa ratus juta, ya, itu munafik. Kalau pejabat yang pengen naik jabatan karena cuma nurunin baleho, ada enggak? Maka namanya jenderal baleho, ya. Itu pejabat munafik, ya. Dia sebagai seorang muslim bukan belain ulamanya, bukan belain saudara muslimnya, malah memusuhinya. Nah, jelas, ya. Ini yang dikatakan orang-orang munafik tulen. Na'udzubillah min dzalik. Yang keempat, hati yang di situ ada iman, ada nifaknya. Ini tergantung bagaimana dia berkawan, dia berteman, dia bergaul dengan siapa. Ini hati yang keempat nih. Dia nggak munafik tulen, dia nggak munafik banget. Bisa iman dia, bisa juga dia nifak, munafik. Maka di sini dikatakan hati yang keempat ini famathalul iman fihi. Orang yang punya hati model keempat ini, keimanan yang ada di dalamnya, kalau disiram terus, dikasih nasihat terus, dikasih kebaikan-kebaikan, kalimat-kalimat thayyibah, ya, bergaul dengan orang-orang yang baik, maka kata Nabi seperti satu bibit tanaman sayuran atau buah-buahan yang disiram oleh air setiap harinya, maka dia akan tumbuh berkembang menjadi pohon yang baik. Maknanya dia akan menjadi orang beriman. Tapi di satu sisi orang yang keempat ini juga, kalau dia berkawan, berteman dengan orang-orang yang jahat, maksiat, zalim, orang-orang yang munafik, maka seperti apa kata Nabi? Ya, karena ini jelek temannya, kan cacat, kotor, ya, aib, maka seperti koreng. Tahu koreng? Apa koreng? Borok, gudigan, budug, ya. Seperti koreng, luka yang di situ ada nanahnya, ada air cairannya, ya. Fa ayyul madataini, itu gambaran kalau dia bergaul dengan orang-orang yang jahat, maka dia bisa ikut jelek, maknanya seperti koreng cacat, ya. Fa ayyul madataini ghalabat alaihi zahabat bihi. Maka orang yang keempat ini, maka siapa yang datang atau siapa atau apa yang lebih berperan di dalam hatinya, maka dia akan condong ke arah sana, ya. Jadi orang yang keempat ini, ya, dia bisa diarahkan dengan kebaikan-kebaikan dengan syarat dia bergaul, berteman, duduk bersama orang-orang soleh, duduk bersama orang-orang baik, ya, karena harapannya mudah-mudahan menjadi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Qultu, maka kata Imam Haddad, wa zahir anna hadzal qalb al-akhir wasfu qulubi ahli at-tafrid wa at-tafrid min anamatil muslimin. Nah, yang keempat ini adalah hatinya orang yang sering bercampur aduk, ya. Kadang-kadang dia bisa terlalu benar-benar kurang ajar, bahasanya begitu, tafrid min amatil muslimin. Kalau tadi itu, ya, kalau dia bertemannya, bergaulnya dengan orang-orang yang jahat, orang-orang yang buruk, orang-orang yang zalim, orang-orang yang selalu berbuat kemaksiatan. Wa fil hadits aidan, di dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, apa kata Nabi? Innal imana yabdu fil qalbi lum'atun bayda thumma tazidu hatta yabyadda al-qalbu kulluh. Nabi menggambarkan dalam hati kita itu dua. Kalau enggak iman, maka sebaliknya nifak. Sifat nifak itu yaitu orangnya disebut munafik. Kalau tidak kita sebagai orang yang beriman, sebaliknya
kita orang yang munafik. Kalau iman kita lagi ada, lagi melakukan kebaikan-kebaikan, amal-amal soleh, lagi doyan melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah, kata Nabi dalam gambarannya, innal imana yabdu fil qalbi lum'atun bayadha. Sesungguhnya iman seseorang, keyakinan seseorang, iman itu apa sih lagi artinya? Kepercayaan, kemantapan iman seseorang, yabdu, nampak di dalam hatinya. Nampaknya berupa apa? Lum'atun bayadha, satu sinar yang putih. Jadi kalau hati orang beriman itu, dia ada sinar putihnya. Itu sinar putih, kalau imannya masih sedikit, kecil. Lum'ah itu setitik, secercah sinar cahaya, masih dikit. Kalau imannya baru dikit. Thumma tazidu hatta yabyadda al-qalbu kulluh. Lihatin, dalam hati titik putihnya baru dikit. Lalu ketika iman itu bertambah, gimana cara nambahnya iman? Iman itu dikatakan bertambah dengan apa? Bil a'malis sholihah, dengan amal-amal soleh, sedekah, ngaji, silaturahim, berkata-kata yang baik, husnudzan sama orang, baik sangka sama orang, husnudzan kepada Allah, husnudzan kepada manusia, husnudzan kepada saudaranya. Kemudian apa lagi? Bersilaturahim, ya, berakhlakul karimah. Itu amalan-amalan yang bikin meningkatnya iman. Ketika itu kita lakukan, kata Nabi, maka bertambah sinarnya itu. Sampai gimana itu sinar dalam hati kita? Hatta yabyadda al-qalbu kulluh. Sampai putihlah semua hatinya. Subhanallah, hatinya putih semua, ya. Sampai hatinya putih semua tuh kalau kita selalu beribadah. Karena ketika kita beribadah, namanya iman kita lagi nambah, lagi naik. Tapi sebaliknya katanya, wa innan nifaq yabdu fil qalbi nuktatun sauda. Dan sesungguhnya nifaq, perbuatan munafik, orangnya disebut munafik, perbuatannya namanya nifaq. Apa sih nifaq itu? Gampangannya, munafik itu apa? Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu pernah ditanya, "Ya Khalifah, ma ra'yukum 'anil nifaq?" Wahai Khalifah, apa pendapatmu tentang perbuatan nifaq? Orangnya disebut orang munafik. Apa pendapatmu wahai Khalifah tentang orang munafik? Apa sih munafik itu? Kita lagi ngomongin nifak mulu, apa itu? Ayyaqula bil Islam wa la ya'mal bihi. Gampangannya kata Sayyidina Abu Bakar, orang munafik itu ya dia berkata tentang Islam, dia mengaku dirinya Islam, walam ya'mal bihi, tapi dia tidak beramal, berbuat seperti sepantasnya orang Islam. Ada gak yang begitu? Jadi itu yang nurunin apa? Iya kan? Iya, mau naik jabatan doang. Iya. Ayaqula bil Islam, katanya Islam, Muslim, ya. Tapi pekerjaannya, perbuatannya justru menghancurkan Islam, menghinakan ulama, tokoh-tokohnya. Nah ini, itu namanya munafik, udah jelas, ya, nggak pakai ragu-ragu lagi, munafik namanya. Ya. Kalau namanya jenderal, ya namanya jenderal apa namanya? Jenderal munafik. Ya, kalau presiden ada juga presiden apa? Presiden munafik. Ya. Ulama apa? Ulama munafik. Nah, pejabat yang munafiknya, jangan. Ya, nifak itu kata Sayyidina Abu Bakar, dia mengaku sebagai Islam, berkata, ngomong bawa-bawa Islam, sok-sok bawa syariat, dikata lagi itu katanya, Tuhan kita bukan orang Arab, Paul, orang dikata, tuh nggak ada sopannya itu dia, menunjukkan nggak ada imannya itu, ya.
Ya Allah, ya. Ya, astagfirullah ya. Ini memang zamannya nih sekarang, ya. Ya kita nggak boleh diam, ya. Ini apalagi dengan COVID ini, PPKM udah bisnis, ya. PPKM semuanya dia udah. Orang mau dibikin PPKM bisa nggak jadi, kan gitu. Itu kan bukan patokannya, bukan penyakit lagi namanya udah, ya. Sampai kapan ya PPKM? Istilah-istilah begitu. Selama dia belum turun masih ada terus nih. Ya Allah, ya. Kita doain dah. Apa doanya? Ya turun dah, ya. Turun, ya kita minta aja sama Allah, ya Allah turunin yang begini, ya. Karena ketika kita berkata seperti ini, namanya kita tidak redha terhadap kezaliman, ya. Juga kita tidak redha terhadap orang yang berbuat zalim. Ya kali ini jadi ijabah kan gitu, ya. Yakin tapi kita diijabah, ya, doa kita ini diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kata Nabi, apabila nifak itu ada dalam diri seseorang, berbuat maksiat, berbuat zalim, berbuat nifak, orangnya disebut munafik, yabdu fil qalbi, kelihatan di dalam hatinya, kelihatan juga. Sebagaimana iman itu nampak di dalam hati seperti satu titik sinar putih, yang makin banyak dilakukan ketaatan amal soleh maka makin bersinar semua hatinya. Begitu juga kenifakan, kezaliman, kemaksiatan yang dilakukan oleh seseorang nampak di dalam hatinya. Nampaknya berupa apa? Nuktatun sauda, satu titik hitam. Satu kenifakan, satu kemaksiatan, satu kezaliman, satu titik hitam. Lalu apa titiknya kecil? Tsumma tazidu, kemudian bertambah tuh hitamnya makin banyak. Titik. Tahu? Kayak di kaca, mir'atun, cermin, kan pasti ada titik satu. Itu tai apa tuh namanya? Tai nyamuk. Satu titik. Kita lihat tai nyamuk nih atuh. Diemin 3 hari nambah tuh, tek. Diemin terus sampai sebulan. Tuh, kayak begitu. Banyak penuh. Ya. Diemin terus sampai setahun 2 tahun. Penuh tuh coklat semua. Kenapa? Titik-titik hitam. Begitulah nanti Nabi gambarkan di dalam hadis lainnya, bahwa seperti itulah titik hitam di dalam hati orang munafik, seperti titik hitam yang berada di cermin yang tadinya bersinar, berkilau, kinclong, mulus, lalu ada titik-titik hitam. Begitulah hatinya orang munafik. Nampak di dalam hatinya itu satu titik hitam. Tsumma tazidu, kemudian bertambah banyak, bertambah besar tuh titik hitamnya. Kenapa? Oh, makin banyak kenifakannya. Ya, makin dibilangin makin mangkap tuh jenderal tadi, ya. Makin disebut makin megar hidungnya. Makin diundang konvensi pers makin jadi-jadi, ya. Dia bangga nih paling berani. Berani apaan? Ya, berani dari belakang. Ya, coba hadepin Habib Rizik. Apa dia? Keok, ya. Bisa-bisa dia cuma nunduk doang. Ya Allah, ya. Berani dari belakang doang. Nah, makin bertambah tuh orang nifaknya. Tazidu hatta yaswaddal qalbu kulluh, sampai menjadi hitamlah seluruh hatinya. Tadinya dalam hatinya itu satu titik doang hitamnya. Satu titik hitam kecil banget. Karena makin banyak kenifakannya, nggak berhenti-berhenti, nggak kelar-kelar, bahkan makin menjadi-jadi, sampai hitamlah qalbu kulluh. Hatinya semua jadi hitam semua. Ya Allah, na'udzubillah min dzalik. Maka ditutup di akhir, Imam Haddad habis nyeritain hati yang jelek ini nih, di akhir ya mengutip hadis Nabi, kata beliau, apa nas'alullaha al-afiyah. Mudah-mudahan ya kita minta, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah berikan kita afiyah. Apa afiyah? Selamat dunia dan akhirat. Kemudian sukses urusan dunia dan akhirat, itu maknanya afiyah. Wal wafata 'alal Islam. Dan mudah-mudahan juga kita minta kepada Allah
kita mati dalam keadaan membawa Islam kita. Kita mati dalam keadaan Islam, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Lana, bagi kita semua, walil muslimina, dan saudara-saudara kita muslimin yang lainnya. Wa innama yazidu al-imanu bil mudawamati 'ala al-a'mal as-salihah wal ikthar minha ma'al ikhlas lillah. Nah, ini dia. Ya. Kata Imam Haddad, kalau kita mau tahu apa sih yang bikin nyebabin iman itu bertambah, sebab kata ulama, al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu bertambah, bisa bertambah, wa yanqus, dan bisa berkurang. Nah, caranya iman itu bertambah gimana? Nah, wa innama yazidu al-imanu, adapun iman itu bertambah dengan apa? Bil mudawamati 'alal a'malis shalihah. Lihat Pak kalimatnya. Kata Imam Haddad, iman bisa naik, enggak goyang ke bawah gini. Tahu kan kayak lubang jarum timbangan kan, ada itu bergetar antara sono ke kagak. Iman bisa naik, katanya syaratnya apa? Mudawamah 'alal a'malis shalihah. Apa itu mudawamah? Selalu melakukan amal-amal soleh. Lihat, ini kalimatnya beda. Kalau dikatakan ngerjain amal soleh doang, sekali ngerjain amal soleh, besoknya libur. Sekali ngerjain amal soleh, besoknya kagak. Nah, ini jarang-jarang. Itu belum bertambah, masih goyang, masih stuck doang nih. Lagi ngerjain amal soleh, manteng. Begitu besok nggak ngerjain, turun lagi. Ngerjain lagi, naik. Itu masih manteng. Kalau dikatakan naik, apa? Terus-terusan dia beramal soleh, sholatnya dia jaga, ngajinya dia jaga, silaturahimnya dia jaga, terus maka naik. Itu yang dikatakan yazid, bertambah imannya. Paham? Makanya tadi syaratnya orang mau tambah imannya mudawamah. Apa mudawamah? Terus-terusan, bukan jarang-jarang. Kalau jarang-jarang masih standar nih, setengah-tengah. Ini lagi bagus nih di tengah. Besok kagak ngerjain, turun lagi. Ngerjain lagi, naik. Tapi naiknya masih di situ-situ juga. Udah nambah belum? Belum. Nah, makanya tadi kata Imam Haddad, pantas syaratnya orang mau naik dari garis tengahan terus-terusan. Ngaji, besoknya ngaji, naik. Besok ngaji lagi, naik. Ngaji lagi, naik, terus sampai tinggi. Itu yang dikatakan diangkat derajat kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dikatakan bertambah imannya. Paham ya? Makanya harus terus-terusan. Standar. Sedekah. Besok sedekah, pengajian, bawa duit. Malam ngaji lagi, bawa lagi duit, sedekah. Ya, sedekah lagi. Nah, ketika amal-amal soleh terus kita kerjain mudawamah, itu yang kata Imam Haddad, bertambah iman kita. Jelas? Bil mudawamati 'alal a'malis shalihah wal ikthar minha. Nah, gimana lagi? Iman itu bisa naik selain terus-terusan dan memperbanyak amal soleh. Terus-terusan dikerjain, selalu dia kerjain, senantiasa dia lakukan, dan dia tambahin tuh amal solehnya. Sholat duha tiap hari ada 2. Sholat lagi besok, dia nggak pernah tinggal. Naik tuh imannya. Tapi beda kalau yang besoknya ditambah jadi 4 rakaat. Naiknya gimana? Tinggian lagi. Kan naik ada tahapnya, ada yang naik enggak. Kalau mau naik nggak tanggung-tanggung, maka sholatnya tambahin 4 rakaat, 6 rakaat atau 8 rakaat. Nah, itu naik bisa tinggian dikit. Begitulah maknanya, gambaran secara akalnya. Bertambahnya iman, kita kerjain terus-terusan, bukan cuma dikerjain terus-terusan, tapi kalau bisa tambahkan itu. Biar kata nggak banyak, tambahin dah dikit.
Itu namanya kita berusaha menambah amal soleh, ya. Ma'al ikhlas lillah. Nah, ini dia kuncinya dari itu semua. Supaya iman itu bertambah adalah disertai dengan keikhlasan. Keikhlasan. Duduk di majelis ilmu ikhlas, mengaji ikhlas, ya. Bukan karena pengen dilihat siapa-siapa. Ayo, ngaji ikhlas, bukan karena ingin dinilai sama siapa-siapa. Atau apa lagi yang namanya cari muke. Oh, muke dicari-cari. Lalu punya muke itu, ya. Ya Allah. Hadir pengajian, jangan ada niat lain. Cuma satu, mencari ridha Allah, ikhlas karena Allah. Inilah memang tempat-tempat terbaik yang kita disuruh datang di dalamnya. Mumpung masih hidup, mumpung Allah kasih sehat, kapan lagi? Nah, ini maknanya. Ya, jadi kita datang ke pengajian, majelis ilmu, ini adalah semata-mata mengharapkan ridha Allah, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Itu akan bertambah iman kita. Wa amman nifaqu fa ziyadatuhu bil a'mali sayyi'ah. Isya jam berapa kira-kira? Saya nggak tahu. Biar saya kasih waktu tar. 7.19. Oh, udah mau 7:30 ya? Pengajaran lamaan berarti. Iya. Wa amman nifaq. Adapun nifaq, artinya iman itu bisa turun. Tadi kan iman yazidul iman, iman bertambah dengan mudawamah, terus-terusan amal soleh, kemudian memperbanyak, nambah, biar kata kagak banyak, ikhlas karena Allah, itu akan bertambah iman. Sebaliknya, iman akan turun, drop, yankus, berkurang. Apalagi kalau di situ dalam hati itu ada penyakit nifaq, orangnya disebut orang munafik. Aman nifaq, nifaq akan bertambah, iman akan turun, berkurang, nifaqnya makin bertambah, penyakit hatinya makin banyak, makin numpuk. Kalau apa? Dengan dia selalu menambah amal-amal jeleknya, bil a'mali sayyi'ah, kejahatan, kemaksiatan, kezaliman, kemunafikan dikerjain terus, ya makin banyak deh, makin bertambah, ya. Makin tambah apa? Makin tambah kenifakannya, makin bertambah kemaksiatannya, sudah pasti imannya apa berarti? Turun. Min tarkil wajibat. Gimana sih ciri-ciri iman itu turun, berkurang? Seperti dia meninggalkan apa yang diwajibkan oleh Allah kepada kita. Kewajiban-kewajiban yang Allah wajibin kepada kita. Salat 5 waktu, amar ma'ruf nahi munkar, meskipun hukumnya wajibnya wajib kifayah, fardu kifayah, ya. Nah, kita tinggalin, turun iman kita namanya, ya. Maka semua kewajiban-kewajiban harus kita lakukan. Kalau kita tinggalkan, saat itu dikatakan iman kita turun, berkurang. Wartikabil muharramat, dan melakukan keharaman-keharaman, itu yang bikin imannya drop, turun. Kama qala an-nabiy alaihi salatu wassalam, man aznaba dzamban nukita fi qalbihi nuqtatun sauda fa in taba suqila qalbuhu wa in lam yatub zada dzalika hatta yaswadda qalbuhu. Sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih menegaskan tentang titik hitam yang ada dalam hati kita kalau kita selalu berbuat maksiat, berdosa. Nih, kata Nabi, siapa yang melakukan satu dosa, satu maksiat aja dikerjain, itu akan berefek membuat satu titik hitam di hati kita. Nih, hadisnya kata Nabi, man aznaba dzamban, siapa yang melakukan satu dosa, nukita, akan ditulis, akan ada satu noda fi qalbihi, di dalam hatinya, nuktatun sauda, satu titik hitam. Maksiat kedua dikerjain, titiknya berapa?
2. Yang ketiga dikerjain, 3, dan seterusnya. Ingat tuh, ketika ada kemaksiatan kita lakukan, waspada, hati-hati. Kenapa kata Nabi? Itu akan menjadi satu titik hitam dalam hati kita. Terus-terusan dikerjain, na'udzubillah, makin banyak itu titik hitam dalam hati kita, na'udzubillah min dzalik. Maka kata Nabi gimana katanya? Kalau sudah seperti itu udah ketentuan Allah, nggak bisa kagak. Setiap kita ngerjain dosa, mata, mulut, hati, badan, tubuh, semuanya itu langsung hati kita noda, titik hitam, otomatis sudah. Gimana cara obatnya? Fa in taba suqila qalbuh. Gampang, tenang aja. Apabila dia bertaubat, dia istighfar. Taubat itu apa sih? Nyesel, balik lagi kepada Allah, beristighfar kepada Allah. Suqila qalbuh, maka jernihlah itu hatinya lagi, bersih otomatis. Sebagaimana tadi tiba-tiba ada titik hitam, kalau dia beristighfar bertaubat, tahu-tahu hilang itu. Suqila qalbuh. Tenang aja udah. Kata Nabi dalam hadis lain apa? Da'ukum adz-dzunub wa dawa'uhu al-istighfar. Nabi tahu, emang tiap hari semua anggota tubuh kita ngerjain dosa. Kata Nabi bahkan, penyakit kalian itu dosa yang banyak. Kalian banyak dosanya. Tapi kata Nabi, penyakit kalian yang namanya dosa itu ada obatnya. Wa dawa'uhu al-istighfar. Obatnya dari penyakit-penyakit dosa itu adalah apa? Istighfar kepada Allah, minta ampun sama Allah, minta maaf sama Allah, al-afu yang maha memaafkan, bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika kita taubat, kata Nabi, suqila qalbuh, jernih lagi itu, kinclong lagi itu hati. Subhanallah. Wa illam yatub, tapi kalau dia nggak bertaubat, doyan, ketagihan, terus dikerjain tuh kemaksiatan, kezaliman, kenifakan, zada dzalika, titik hitam itu makin bertambah sampai hitamlah semua hatinya. Na'udzubillah min dzalik. اللهم ربنا انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما والحمد لله على كل حال برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم واكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافيه برحمتك يا ارحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.